Perkenalkan, saya Agnesia Rita dari kelas M1 NIM 2210417583. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal TS. Yang pertama, ada beberapa alasan mengapa mempelajari manajemen operasi. Jelaskan. Nomor 2, mengukur produktivitas sangat penting di dalam manajemen operasional. Bagaimana cara mengukur produktivitas dan bagaimana cara meningkatkan produktivitas tersebut? Jelaskan. Nomor 3, dalam melaksanakan bisnis pasti ada tantangan. Jelaskan tantangan baru dalam manajemen operasi. Nomor 4, dalam berbisnis harus melakukan keunggulan kompetitif. Bagaimana menciptakan strategis meraih keunggulan kompetitif dalam manajemen operasi? Jelaskan. Nomor 5, dalam persaingan berdasarkan waktu, produk dikembangkan dan dibawa ke pasar secara cepat. Jelaskan strategi pengembangan produk secara eksternal. Nomor 6, dalam bisnis pasti ingin keuntungan meningkat. Jelaskan bagaimana cara-cara kualitas meningkatkan keuntungan. Nomor 7, di dalam manajemen operasi ada 4 strategi proses. Sebutkan dan jelaskan serta berikan contohnya. Nomor 8, silakan buka link ini dan tonton hingga selesai agar tidak gagal paham. Jawaban nomor 1, manajemen operasional membantu eksistensi perusahaan. Jika membantu untuk mencapai niat baik ini, manajemen ini memastikan mengirim produk terbaik demi kebahagiaan pelanggan. Untuk mencapai hal ini, berarti manajemen operasional harus mampu meningkatkan pemanfaatan sumber daya perusahaan. Nomor 2, ada beberapa cara untuk mengukur produktivitas, diantaranya adalah 1. Output per jam kerja, yaitu mengukur jumlah output yang dihasilkan per jam kerja. 2. Output per pekerja, yaitu mengukur jumlah output yang dihasilkan per pekerja selama periode tertentu. Nomor 3. Biaya produksi, yaitu mengukur biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 unit output. 4. Waktu siklus, yaitu mengukur waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas atau produksi 1 unit output. Untuk meningkatkan produktivitas ada beberapa cara yang dapat dilakukan adalah 1. Meningkatkan efisiensi produksi dengan memperbaiki proses produksi dan mengurangi pemborosan. Kedua, memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka. Ketiga, menggunakan teknologi yang canggih untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. 4. Menerapkan sistem insentif untuk mendorong karyawan melakukan pekerjaan. 3. Peningkatan efisien. Tingkatkan efisiensi produksi dan operasi bisnis dengan teknologi yang lebih canggih, proses produksi yang lebih baik, dan penghemat biaya. 4. Inovasi. Teruslah melakukan inovasi dan pengembangan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Selalu mencari cara baru untuk meningkatkan produk atau layanan Anda. 5. Fokus pada pelanggan. Pelanggan adalah kunci untuk keberhasilan bisnis. Jangan hanya fokus pada produk atau layanan Anda, tetapi juga fokus pada kebutuhan pelanggan dan memberikan layanan pelanggan yang lebih baik dari pesaing Anda. 6. Kemitraan dan kolaborasi. Jalinan kemitraan dan kolaborasi dengan perusahaan yang lain dapat membantu meningkatkan keunggulan kompetitif Anda. 7. Analisis pasar. Selalu perhatikan tren pasar dan kebutuhan pelanggan untuk mendapatkan wawasan mengenai perubahan yang harus dilakukan untuk tetap bersaing di pasar. Nomor 5. Strategi pengembangan produk secara eksternal dan pesaing berdasarkan waktu dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: nomor 1. Kolaborasi dengan pihak lain. Mengadakan kerjasama dengan pihak lain seperti supplier, kontraktor, dan mitra bisnis untuk mempercepat pengembangan produk. Kolaborasi yang lebih baik. Jawaban nomor 6. Kualitas produk yang tinggi dapat meningkatkan keuntungan bisnis dalam beberapa cara, antara lain: 1. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Produk yang berkualitas tinggi dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan dengan lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan yang tinggi dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan bisnis. 2. Meningkatkan reputasi bisnis. Produk yang berkualitas tinggi dapat membangun reputasi bisnis yang baik,
Reputasi bisnis yang baik dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan dapat membantu bisnis menarik pelanggan baru. Hal ini dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan bisnis. 3. Mengurangi biaya. Produk yang berkualitas tinggi dapat mengurangi biaya bisnis dalam jangka panjang. Produk yang berkualitas buruk dapat menyebabkan biaya tambahan seperti biaya garansi, biaya pengembalian produk, dan biaya perbaikan. Produk berkualitas tinggi dapat mengurangi biaya ini dan meningkatkan efisiensi operasional. 4. Meningkatkan efisiensi produksi. Produk yang berkualitas tinggi dapat meningkatkan efisiensi produksi. Produk yang berkualitas buruk dapat menyebabkan penundaan produksi, biaya tambahan, dan kerugian kualitas. Produk berkualitas tinggi dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya produksi. 5. Meningkatkan harga jual. Produk yang berkualitas tinggi dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi daripada produk yang berkualitas rendah. Pelanggan cenderung bersedia membayar lebih untuk produk yang berkualitas tinggi. Hal ini dapat meningkatkan margin keuntungan bisnis. Dengan meningkatkan kualitas produk, bisnis dapat meningkatkan keuntungan dan memenangkan persaingan di pasar. Namun, perlu diingat bahwa meningkatkan kualitas produk dapat memerlukan investasi tambahan dalam pengembangan produk dan proses produksi. Nomor 7. Ada 4 strategi proses dalam manajemen operasi, yaitu 1. Proses produksi job shop. Proses produksi job shop adalah proses produksi yang berfokus pada produksi produk yang bersifat unik dan khusus, yang memerlukan perhatian dan keahlian khusus dalam setiap tahapnya. Contohnya adalah produksi perhiasan atau furnitur yang dibuat sesuai pesanan dan spesifikasi pelanggan. 2. Proses produksi batch. Proses produksi batch adalah proses produksi yang berfokus pada produksi produk dalam jumlah besar dan dalam satu waktu. Produk-produk yang berkualitas yang diproduksi dalam batch biasanya memiliki karakteristik dan spesifikasi yang serupa. Contohnya adalah produksi makanan dan minuman dalam jumlah besar, seperti produksi kue dan minuman dalam kemasan botol. 3. Proses produksi kontinu. Proses produksi kontinu adalah proses produksi yang berfokus pada produksi produk dalam jumlah besar dan secara terus-menerus tanpa henti. Proses produksi ini dilakukan secara otomatis dan terus-menerus menghasilkan produk yang serupa. Contohnya adalah produksi bahan kimia atau minyak mentah. 4. Proses produksi celupan. Proses produksi celupan adalah proses produksi yang melibatkan pengolahan produk dalam suatu cairan atau bahan kimia tertentu. Proses celupan biasanya dilakukan untuk mengubah warna atau sifat fisik dari produk tersebut. Contohnya adalah proses pewarnaan kain atau pengolahan logam dengan menggunakan asam. Setiap strategi proses memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, sehingga dalam memilih strategi proses harus mempertimbangkan karakteristik dan kebetulan produk yang dihasilkan. Nomor 8. Jawaban nomor 8. Topik: pengertian manajemen operasi. Pembicara: Iqbal Satyanegara, SEMM. Materi: produksi adalah kegiatan yang memberi nilai tambah. Ada beberapa jenis nilai tambah, yaitu manfaat bentuk, manfaat tempat, manfaat waktu, manfaat kepemilikan. Manajemen operasi adalah proses POD core. Sedangkan secara operasional, sebuah bisnis akan berhubungan dengan proses menghasilkan produk. Satu set aktivitas untuk memperoleh nilai tambah produk melalui transformasi input menjadi output. Berbicara tentang proses transformasi dan input menjadi output, secara umum manajemen operasi adalah satu set aktivitas yang untuk memperoleh nilai tambah produk melalui transformasi input menjadi output. Komponen dalam proses konversi sebagai ruang lingkup dari manajemen operasi. 1. Input. Material pokok dan material pembantu. Material dapat dibagi menjadi material pokok atau bahan baku dan menjadi pembantu. Material pokok atau bahan baku, bahan atau komponen utama yang akan menjadi produk yang dihasilkan oleh proses konversi.
Bila bahan baku tidak ada, maka proses konversi atau proses produksi menjadi tidak berjalan. Material pembantu adalah bahan untuk membuat output atau hasil proses konversi benar-benar menjadi produk akhir yang utuh. Ketidakadaan bahan pembantu tidak mengakibatkan proses konversi berhenti total. Karyawan, keahlian dan keterlatihan. Karyawan dapat menjadi dua kategori, yaitu karyawan yang memiliki keahlian dan karyawan yang memiliki keterlatihan atau keterampilan tertentu. Oleh karena itu, para karyawan dapat dikategorikan menjadi 4 kelompok, yaitu karyawan ahli dan terlatih, karyawan ahli tapi belum terlatih, karyawan tidak ahli tapi terlatih, dan karyawan tidak ahli dan tidak terlatih. Karyawan merupakan penguasaan konsep tertentu, sedangkan keterlatihan lebih karena pengalaman atau setelah berkali-kali melakukan pekerjaan yang sama. Seorang karyawan disebut terlatih apabila karyawan tersebut adalah berkali-kali melaksanakan tugas dan pekerjaan yang sama. Peralatan, teknologi, sistem teknis bekerja suatu peralatan. Teknologi akan mempunyai peran yang sangat besar, baik dalam proses konversi maupun produk yang dihasilkan. Teknologi adalah sistem teknik bekerjanya suatu peralatan. Sistem teknik yang lebih baik membuat peran konversi menjadi lebih baik dengan hasil yang lebih baik pula. Output, hasil dari proses konversi atau proses produksi adalah produk. Produk dapat berupa barang, jasa, dan yang penting adalah bahwa produk ini dapat dibuat untuk melayani para konsumen dan pelanggan. Manfaat dari menonton video tersebut adalah saya menjadi tahu apa itu manajemen operasional. Dari video di atas, saya mempelajari bahwa manajemen operasional adalah satu set aktivitas yang memperoleh nilai tambah produk melalui transformasi input menjadi output. Hasil konversi menghasilkan nilai tambah dan dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan. Sekian dari saya, terima kasih.